Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I found my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried, 'cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Ines Rahmawati, NIM 1705520157. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Otoritas Jasa Keuangan, yaitu merupakan salinan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan itu yaitu membahas mengenai tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Nah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di dalam Otoritas Jasa Keuangan yaitu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu ada menimbang, yang kedua ada mengingat, dan yang ketiga menetapkan. Nah, di situ saya akan menjelaskan apa isi dari menimbang, mengingat, dan menetapkan. Di dalam menimbang yaitu terdapat 5 poin penting. Untuk poin yang pertama yaitu A, itu menyatakan bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Untuk yang B, yaitu bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profit atau profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank yang telah diterapkan secara internasional yang mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Untuk yang C yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank, nah itu untuk menghadapi keperluan penilaian terhadap resiko. Nah, kemudian yang D yaitu bahwa menyatakan penilaian tingkat kesehatan bank perlu disesuaikan dalam penerapan pengawasan secara konsolidasi. Kemudian yang E yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dipandang untuk menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengingat, dan mengingat itu dibagi menjadi 2 poin. Untuk poin yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, yaitu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu mengenai tentang Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 111. Nah, tambahan lembaran ini atas lembaran negara Republik Indonesia nomor 5253. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu memutuskan. Nah, memutuskan itu kemudian untuk yang ketiga yaitu menetapkan. Menetapkan di sini merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 1 yaitu merupakan ketentuan umum. Ketentuan umum di sini ada pasal 1. Nah, pasal 1 itu menjelaskan mengenai yang pertama itu bank adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, di sini yang termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Nah, maksudnya itu yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Kemudian yang kedua yaitu ada direksi. Nah, di dalam direksi ini terdapat 4 hal yang penting. Untuk yang pertama yaitu mengenai bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Nah, itu merupakan
direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang B yaitu bagi bank berbentuk badan hukum. Di situ dibagi menjadi dua tipe, di dalam perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Nah, itu adalah merupakan direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu mengenai tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu perusahaan daerah adalah direksi pada bank berbentuk dan belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, kemudian untuk ketiga yaitu bagi bank berbentuk badan hukum koperasi. Nah, itu merupakan pengurus bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu mengenai tentang pengkorporasian. Kemudian yang terakhir yaitu bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu bagi bank yang bertugas sebagai kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri. Nah, itu merupakan pemimpin kantor, cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan kantor cabang tersebut. Kemudian untuk yang ketiga yaitu Dewan Komisaris. Nah, untuk Dewan Komisaris ini terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu bagi bank berbentuk dalam hukum perseroan terbatas. Nah, itu merupakan Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagi bank berbentuk badan hukum. Di situ terdapat beberapa poin. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin penting. Untuk yang pertama yaitu perusahaan umum daerah. Nah, itu adalah Dewan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perusahaan perseroan daerah, yaitu mengenai komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, terakhir kali yang diubah yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian yang terakhir itu perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah adalah suatu pengawasan pada bank yang belum berubah untuk menjadi perusahaan umum daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir kali diubah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang terakhir yaitu mengenai bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang di luar negeri. Nah, itu merupakan bank yang berkedudukan di luar negeri sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Kemudian untuk yang keempat yaitu tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank itu adalah hasil dari penilaian kondisi bank. Nah, yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Kemudian untuk yang kelima yaitu suatu peringkat komposit. Di situ suatu peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil dari penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian yang keenam yaitu perusahaan anak. Nah, perusahaan anak di sini sebagai perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu pengendalian. Nah, pengendalian di sini adalah pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi atas posisi keuangannya itu. Kemudian untuk pasal 2 yaitu di sini menyangkut 3 hal. Nah, 3 hal ini merupakan untuk yang pertama ya, di sini wajib pajak. Nah, wajib pajak itu mampu memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian untuk yang kedua di sini dalam rangka
melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank. Kemudian yang ketiga, di sini dijelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan bank dengan menggunakan pendekatan risiko. Nah, di sini baik secara individu maupun secara konsolidasi. Kemudian untuk bab 2 di sini yaitu membahas mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, di sini tercantum pasal 3. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu mengenai tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, di sini tercantum pasal 3. Di dalam pasal 3 itu ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama saya akan menjelaskan. Nah, yaitu suatu bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 ayat 3. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu menilai atas penilaian sendiri atau tingkat kesehatan bank yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Nah, itu wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan. Biasanya itu terjadi pada bulan Juni atau akhir bulan Desember. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga yaitu bank wajib melakukan penilaian sendiri atau tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila itu akan diperlukan. Nah, kemudian yang keempat yaitu hasil penilaian sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Nah, itu yang telah ditetapkan atas persetujuan dari direksi dan wajib yang disampaikan melalui Dewan Komisaris. Untuk yang kelima yaitu bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 kepada otoritas jasa keuangan. Yang terakhir yaitu apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri itu tingkat kesehatan bank sebagaimana itu yang dimaksud kepada ayat 5 jatuh di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Kemudian saya membahas mengenai pasal 4. Nah, pasal 4 di sini seperti biasa, seperti itu ada beberapa hal. Nah, untuk hal yang pertama yaitu otoritas jasa keuangan melakukan penilaian atas tingkat kesehatan bank di setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni atau akhir bulan Desember. Kemudian untuk poin yang kedua, sini otoritas jasa keuangan melakukan pengkinian tingkat nilai terhadap kesehatan bank yang sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian nilai dengan tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Kemudian di sini ada pasal 5. Nah, pasal 5 ini menjelaskan mengenai dalam rangka pengawasan bank yang terdapat hal perbedaan atas hasil penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud oleh otoritas jasa keuangan. Nah, sebagai tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 3 yang berlaku di sini adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Nah, di sini tercantum pasal 6 yaitu menjelaskan mengenai bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan mencakup penilaian terhadap faktor-faktor. Faktor-faktornya di sini terdapat 4 faktor ya. Untuk faktor yang pertama yaitu profit risiko, yang kedua good corporate governance atau GCG, atau yang ketiga rentabilitas atau earning, dan yang terakhir yaitu pedoman atau kapital. Pasal 7 yaitu menjelaskan mengenai penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana yang dimaksud pasal 6 yaitu huruf A
yaitu merupakan penilaian terhadap resiko inherent dan kualitas penerapan manajemen resiko. Nah, di sini di dalam operasional bank wajib melakukan 8 resiko terhadap 8 resiko ya. Untuk resiko yang pertama yaitu merupakan resiko kredit, yang kedua resiko pasar, yang ketiga resiko likuiditas, yang keempat yaitu resiko operasional, yang kelima ada resiko hukum, yang keenam ada resiko strategik, dan yang kedelapan ada resiko kepatuhan, dan yang terakhir ada resiko reputasi. Untuk yang kedua yaitu mengenai kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 6 huruf B, yaitu merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kemudian yang ketiga, nah di sini yang ketiga membahas mengenai kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf C, yaitu meliputi penilaian kinerja atas rentabilitas. Kemudian yang keempat, penilaian terhadap faktor permodalan. Nah, di sini tercantum di dalam pasal 6 huruf D, meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Untuk pasal 8 yaitu membahas mengenai setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6. Nah, itu ditetapkan atas peningkatannya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Untuk yang kedua yaitu penetapan tingkat faktor profil resiko yang dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu suatu penetapan tingkat faktor GCG yang dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif. Kemudian yang keempat yaitu penetapan peringkat faktor atas rentabilitas, yaitu dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas yang memperhatikan signifikan masing-masing parlemen. Kemudian yang kelima yaitu penetapan tingkat penilaian faktor permodalan bank yang dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif. Untuk pasal 9 yaitu membahas mengenai suatu peringkat komposit atau tingkat kesehatan bank umum, itu yang ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peningkatan atau peringkat setiap faktor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Untuk yang kedua yaitu peringkat komposit sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1. Kemudian yang ketiga peringkat komposit 1 atau PK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Yang keempat yaitu peringkat komposit 2 atau PK2. Nah, itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf B yang mencerminkan kondisi bank secara umum. Kemudian yang kelima yaitu peringkat komposit 3 atau PK3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf C. Nah, itu mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum yang sehat. Kemudian yang keenam yaitu peringkat komposit 4 yaitu atau PK4 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf D, yaitu mencerminkan kondisi bank secara umum kurang sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu peringkat komposit kelima atau PK5 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf E, yaitu mencerminkan kondisi bank secara umum yang sedang tidak sehat. Kemudian untuk pasal 10 di sini dijelaskan bahwa dalam hal berdasarkan hasil atau identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan yang telah ditemukan dalam permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan itu dapat mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau atas kelangsungan usaha bank. Nah, di dalam otoritas jasa keuangan, bank berwenang untuk menurunkan peringkat komposit terhadap tingkat kesehatan bank. Lalu di sini saya akan membahas mengenai bab 4. Bab 4 itu membahas mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi.
Nah, di dalam bab 4 di sini terdapat pasal 11. Pasal 11 itu menyangkut bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Nah, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat 3 dengan mencakup penilaian terhadap faktor-faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu profil resiko, yang kedua good corporate governance, yang ketiga ada rentabilitas, dan yang keempat ada permodalan. Kemudian untuk yang kedua di sini penetapan tingkat faktor resiko antara bank secara konsolidasi yang dilakukan dengan memperhatikan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa penetapan peningkatan faktor itu dibagi menjadi dua hal. Untuk hal yang pertama yaitu secara signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, atau yang kedua yaitu permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu penetapan peringkat faktor GSIG terhadap konsolidasi, yaitu dengan melakukan atau memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini di dalam peringkat faktor GSIG saya akan menjelaskan ada dua hal. Untuk hal yang pertama yaitu signifikansi atau materialitas terhadap pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi atau sebagaimana yang dimaksud oleh permasalahan bank itu. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip terhadap prinsip-prinsip GSIG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GSIG tersebut. Kemudian untuk yang keempat, di sini dijelaskan bahwa penetapan peningkat faktor rentabilitas secara konsolidasi, nah itu dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif atau terstruktur terhadap parlementer atau indikator rentabilitas terhadap hasil laporan. Untuk yang kelima yaitu dinyatakan bahwa penetapan peringkat faktor dan permodalan secara konsolidasi, nah itu dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parlementer atau indikator permodalan. Nah, itu tuh yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi. Kemudian untuk pasal 12 di sini membahas mengenai bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasian. Maka di sini dinyatakan bahwa mekanisme penetapan peningkatan setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit terhadap kesehatan bank secara konsolidasi. Kemudian yang kedua di sini dinyatakan bahwa pengkategorian peringkat setiap faktor dan penilaian tingkat komposit secara konsolidasi. Selanjutnya ada bab 5 yaitu bab 5 membahas mengenai tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, di sini dijelaskan oleh pasal 13. Nah, di dalam pasal 13 yaitu menyangkut beberapa hal. Untuk yang pertama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan hasil penilaian sendiri terhadap bank. Nah, di sini ada tiga faktor yang mempengaruhi peningkatan itu. Untuk yang pertama yaitu suatu faktor tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Nah, kemudian yang kedua suatu peringkatan komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Atau yang terakhir sebagai peringkat komposit dengan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Bedanya namun di sini terdapat permasalahan secara signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank itu. Kemudian yang kedua, di dalam Otoritas Jasa Keuangan itu berhak meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1. Nah, kemudian yang ketiga di sini dijelaskan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan suatu tindakan atau suatu tindak.
Di sini dalam suatu tindak ada hal-hal yang penting. Untuk hal yang pertama yaitu sesuai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang kedua yaitu paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Agustus. Nah, untuk penilaian tingkat kesehatan bank. Untuk yang keempat yaitu apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau hasil penilaian sendiri itu bank sebagaimana yang telah dimaksud oleh pasal 3 huruf B, yaitu jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur atau hari weekend. Dari hasil penilaian sendiri, tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kemudian untuk pasal 14, yaitu bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13. Nah, itu paling lambat pada 10 hari kerja setelah target waktu yang dalam penyelesaian rencana tindak itu, atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Di dalam hal ini terdapat permasalahan yang secara signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu ya. Kemudian di dalam pasal 14 yaitu saya akan menjelaskan mengenai Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap suatu pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai bab 6 yaitu mengenai sanksi. Di dalam sanksi tersebut terdapat pasal 16 ya. Saya akan membacakan pasal 16 tersebut, yakni meliputi pasal 16 yaitu menyangkut mengenai bank yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 3, atau pasal 14 yang dikenakan sanksi administratif. Nah, dalam sanksi administratif itu berupa yang pertama itu ada teguran tertulis. Dalam sanksi tersebut itu ada berupa faktor. Untuk faktor yang mempengaruhi yaitu berupa teguran tertulis. Kemudian yang kedua ada penurunan tingkat kesehatan bank. Yang ketiga ada pembekuan terhadap kegiatan usaha tertentu. Kemudian yang keempat yaitu ada pencantuman pengurus atau yang mendapatkan predikat tindak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan. Bab 7 yaitu ketentuan penutup. Nah, di dalam ketentuan penutup ini dijelaskan pasal 17. Pasal 17 ini menyangkut mengenai ketentuan pelaksanaan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang telah diatur lebih lanjut di dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di dalam pasal 18 di sini dijelaskan bahwa pada saat peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, maka peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 yaitu tepatnya pada tanggal 5 Januari 2011 mengenai tentang peningkatan tingkat kesehatan bank umum. Itu yang telah dicabut atau telah dinyatakan tidak berlaku. Nah, untuk yang kedua yaitu peraturan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia yaitu nomor 13/1/PBI/2011 yaitu tanggal 5 Januari 2011 mengenai tingkat tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan saat ini. Pasal 19 di sini menyangkut mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di sini mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan. Maksudnya diundangkan yaitu telah ditetapkan sebagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu. Nah, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan atas peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan menempatkannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Nah, di sini semua pasal-pasal tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari tahun 2016. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bapak Mulyaman D. Haddad. Cukup sekian presentasi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja atau tidak disengaja, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen saya yaitu Bapak Arif Himawan yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami, yaitu kelompok B1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay, it's okay. I'm feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded.